Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, seorang kawan yang pernah menjadi teman dekat ketika masa kuliah, suatu kali pernah menceritakan sebuah pengalamannya yang menarik. Dia berkata kepada saya bahwa dia pernah semasa kuliah dulu, tiba-tiba tengah malam dia mengirimkan SMS kepada seorang teman yang lama sekali tidak saling bicara, tidak saling berjumpa, dan tidak saling ngobrol. Dan entah kenapa tiba-tiba dia teringat akan seorang kawan ini, karena dia ingat bahwa teman inilah yang punya satu buku yang diperlukan untuk menulis tugas makalah untuk keperluan kuliah. Maka sebetulnya tanpa disengaja dan untuk keperluan meminjam buku itulah dia mengirimkan SMS menjelang tengah malam kepada temannya yang lama tidak berjumpa dan tidak saling berbincang ini. Tengah malam dia mengirimkan SMS dan bertanya, "Halo, bagaimana kabarmu? Lama kita nggak berbincang, lama kita nggak berjumpa, tidak ngobrol." Saudara, pesan itu tidak terbalas pada malam hari itu, tetapi esok paginya si teman yang dikontak ini membalas dan mengatakan, "Kabarku kurang baik," dia mengatakan begitu. "Bagaimana denganmu? Ayo kita jumpa, aku ingin ngobrol." Kira-kira seperti itulah pesannya dibalas. Saudara, singkat cerita, esok harinya mereka berjumpa dan sang teman yang dikontak melalui SMS ini mengatakan, "Aku bersyukur kamu SMS aku tengah malam," katanya. "Karena pada saat itulah ketika kamu SMS, sebetulnya pikiranku sedang kacau. Bahkan aku sedang ada di titik di mana aku berpikir untuk mengakhiri hidupku. Aku tidak tahu apa jadinya kalau kamu tidak mengirimkan pesan singkat itu kepadaku. Mungkin aku merasa tidak ada harapan lagi. Tidak ada orang yang mau mendengar aku, tidak ada orang yang mau menyimak sudut pandangku. Bahkan aku merasa tidak ada orang yang mau menyapa dan berteman denganku." Saudara dikasihi Tuhan, ini menarik bahwa terkadang kita tidak menyadari bahwa hal terkecil yang kita lakukan terhadap orang lain itu bisa membawa sebuah perubahan terbesar yang bahkan kita tidak sadari. Dan di dalam perumpamaan tentang biji sesawi yang kita baca hari ini dari Lukas pasal 13 ayat 18 dan 19, kita tahu bahwa penekanan yang disampaikan Yesus melalui perumpamaannya adalah bahwa apa yang kelihatan kecil, apa yang kelihatan remeh itu ternyata sangat penting. Di sana lewat perumpamaan itu Yesus mengajak para murid untuk memiliki cara pandang baru terhadap kerajaan Allah. Karena kita tahu konteksnya bahwa banyak orang termasuk para murid Yesus sendiri menyangka bahwa kerajaan Allah itu tampak begitu megah gitu ya. Tampak begitu tinggi dan dia akan mencapai kesempurnaannya secara tiba-tiba. Kerajaan Allah itu akan datang dengan cara yang extraordinary melalui pemulihan kerajaan Israel itu yang diharapkan akan datang ketika Yesus berkuasa sebagai Mesias secara politis. Tapi ternyata semua itu tidak tepat. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi, benih yang paling kecil yang tidak membutuhkan tempat luas untuk menanam benih itu. Bentuknya mungil dan sepertinya hanya menjanjikan sedikit sekali hal. Tapi yang menarik, apabila dia ditaburkan di tanah yang baik, maka biji itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar yang membawa dampak positif bagi banyak orang. Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah hal sederhana apa yang mau kita lakukan hari ini untuk mendatangkan berkat bagi sesama kita. Menemukan tujuan hidup atau goal dalam kehidupan kita terkadang tidak perlu dalam jangka yang panjang 10-20 tahun ke depan. Tentu itu penting. Tetapi melalui perumpamaan biji sesawi kita belajar bahwa ternyata tujuan hidup atau goal kehidupan kita bisa ditemukan setiap hari.
Ketika kita menemukan kebermaknaan hidup, bagaimana tindakan-tindakan terkecil yang kita lakukan dengan penuh kesetiaan dan cinta kasih setiap hari, ternyata bisa menolong kita menemukan makna hidup yang sejati. Ketika apa yang kita lakukan itu ternyata menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Melalui hal-hal paling sederhana yang bisa kita kerjakan, hidup kita menjadi dampak yang positif bagi orang-orang atau bagi lingkungan sekitar kita. Selamat menemukan kebermaknaan hidup melalui hal-hal yang sederhana hari ini. Tuhan memberkati kita. Salam.